Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti di atas. Kami Majelis Taklim Kurota Ayun mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Iman, Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara daurah Majelis Taklim Kurota Ayun. Salawat salam tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan offline dari Majelis Taklim Kurota Ayun akan mengundang Bapak Ustadz Syariful Mahya Lubis dengan tema kajian kriteria haji mabrur ya Pak Ustadz. Dan insya Allah nanti sesi kedua ada Ustadz Ahmad Susilo dengan tema bekal menghadapi Ramadan. Oleh Bapak Ustadz Syariful Mahya Lubis dengan tema kriteria haji yang mabrur. Untuk kajian ini apabila sedang disampaikan, saya memohon agar semua jemaah untuk mendengarkan dengan seksama dan juga semua HP agar dimatikan atau di-silence. Nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mengkaji dan mendalami Islam. Dengan motivasi itu berarti keberadaan kita saat ini ada di dalam ibadah. Nafas-nafas yang kita hembuskan dalam ibadah semuanya penuh nilai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara syukur kita hari ini bahwa Allah berikan kita waktu, kesempatan untuk hadir mendalami agama di tempat yang berbahagia ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Terjemahan secara bebas, apabila Allah ingin memperbaiki seseorang, maka Allah membuatnya paham agama. Jadi uang tidak pernah memperbaiki seseorang.
Jabatan pun tidak pernah memperbaiki seseorang. Satu-satunya yang memperbaiki seseorang adalah agama. Yang dimaksud dengan mabrur adalah makbul. Maka haji mabrur artinya adalah haji yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, di antara ciri seseorang berhati bersih dalam beribadah, apabila tujuannya dalam beribadah adalah diterima oleh Allah. Karena ada sebagian orang yang tujuan ibadahnya adalah kuantitas. Bagaimana sedekahku banyak, bagaimana umrohku bolak-balik, bagaimana rakaat-rakaat malamku banyak. Target kuantitas itu biasanya datang dari hati yang tidak bersih. Karena orang-orang yang berhati bersih, tujuan mereka dengan segala ketaatan adalah Allah. Itulah keseriusan Anda untuk menginginkan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran bagian akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapapun yang mendambakan pertemuan dengan Allah, saya kira kita semua sangat mendambakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekalian, maka dengan amal soleh inilah terbukti bahwa kita betul-betul menginginkan Allah. Karena Allah tujuan kita satu-satunya di setiap kebaikan, maka target kita dengan kebaikan-kebaikan ini Allah terima. Saya sholat, semoga diterima oleh Allah. Karena jemaah sekalian, untuk satu ibadah benar-benar diterima oleh Allah bukan sesuatu yang gampang. Allah punya standar sendiri agar ibadah itu diterima. Jadi janganlah gunakan standar Anda agar ibadah diterima Allah, tapi gunakan standar Allah agar ibadah diterima olehnya. Nah, selesai berbuat baik yang bernama salat, beristighfar. Selesai berbuat baik bernama tahajud, kita istighfar. Lepas dari puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, kita harus beristighfar. Anda tahu kenapa? Karena jemaah sekalian, di dalam kebaikan sekalipun kita nggak sepenuhnya baik. Salat ini kebaikan, tapi apakah setelah Anda sampai di dalam salat Anda benar-benar baik? Jawabannya tidak. Di dalam manusiawi kita terdapat keterbatasan yang membuat kebaikan ini penuh kekurangan. Subuh yang hanya 2 rakaat saja, dan mungkin maksimal Anda hanya butuh 5 menit saja, tapi dari takbir sampai Anda tutup dengan salam, betulkah itu 100% kebaikan? Betulkah itu 100% sempurna? Jawabannya tidak. Jadi kalau di dalam kejahatan kita salah, ternyata di dalam kebaikan pun kita banyak salah. Kalau ketaatan ini hanya soal gerakan-gerakan lahiriah, itu sangat gampang. Tetapi yang sangat penting dalam setiap ketaatan adalah hati. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Innama yuridullahu qalbaka." Di setiap ketaatan yang Allah inginkan adalah hatimu.
Makanya rukun pertama semua ketaatan adalah hati, yaitu ikhlas. Orang-orang munafik, ketaatan mereka walau begitu banyak, tetapi diabaikan oleh Allah karena hati mereka kotor. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Jadi salat yang seharusnya melepaskan seseorang dari celaka, justru ada orang-orang tertentu, justru mereka celaka di dalam salat. Siapa itu? Satu ayat kemudian Allah berfirman, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ria di dalam menjalankan salat. Ingat, kalau Anda bekerja dalam satu perusahaan, pekerjaan Anda memang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi ketika Anda salat untuk Allah, salat Anda tidak dibutuhkan oleh Allah. Perusahaan berusaha menerima pekerjaan Anda karena memang mereka butuh. Tapi Allah yang nggak butuh apa-apa dari Anda, apa alasan Allah untuk menerima kebaikan Anda selain kasih sayang Allah Azza wa Jalla? Sebab itu jemaah sekalian, setiap kali Anda selesai dari satu ketaatan, simpuhkan doa di depan Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah, Engkaulah yang maha mendengar, Engkaulah yang maha menerima. Jadi al-hajjul mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang diterima Allah. Dari kata mabrur, kita melihat bahwa tujuan dari haji diterima oleh Allah, itu tujuannya. Nah, haji mabrur ini diwanti-wanti oleh Nabi kita SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Apabila haji telah sampai di depan Allah dan Allah menerima, maka pelaku haji tersebut tidak ada balasan Allah untuknya kecuali surga. Coba lihat betapa mahalnya haji Anda. Haji Anda dalam angka rupiah entah berapa ratus juta, Anda lebih tahu. Tapi haji Anda setelah sampai di depan Allah dan Allah terima, ternyata haji Anda ini dibayar oleh Allah dengan surga. Tidak ada yang bisa membayar haji Anda dengan surga kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana haji mabrur itu berawal? Satu, dan bagaimana haji mabrur itu dalam proses? Dua, dan bagaimana haji mabrur itu setelah selesai? Ini yang kita kaji insyaallah ta'ala. Coba sekalian yang saya hormati, setidaknya 4 hal yang menjadi titik tolak, yang menjadi awal dari haji mabrur. Yang pertama jemaah sekalian, apabila Anda telah memantapkan rencana untuk berhaji, maka sungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuh. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuh? Jawabannya adalah taubat yang menyeluruh. Kalau Anda punya 10 dosa, Anda taubat untuk 1 dosa, yang 9 belum. Ini bukan taubatan nasuh. Tapi taubatan nasuh itu adalah ketika Anda bertaubat untuk semua dosa sehingga 1 dosa pun tidak tersisa. Masalahnya Bapak Ibu besar sekali. Dosa Anda ada 2. Dosa yang Anda ingat dan dosa yang Anda udah lupa. Kira-kira banyak mana jemaah sekalian? Lebih banyak dosa yang Anda ingat atau banyak dosa yang Anda udah gak ingat? Ya Allah, ampuni dustaku. Ya Allah, ampuni gibahku. Ya Allah, ampuni pandangan mata keranjangku misalnya. Dosa Anda, taubat Anda dengan menyebutkan dosa satu persatu itu namanya taubat khusus. Rata-rata orang gak selamat dengan taubat khusus. Tapi gunakanlah taubat yang bersifat umum.
Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, dari yang pertama sampai yang terakhir, yang aku lakukan secara tertutup atau yang aku lakukan secara terbuka, dosa yang terjadi di dalam lahiriahku ataupun dosa yang terpendam di dalam hatiku. Ini taubat ini adalah taubat yang bersifat umum untuk semua dosa. Baik. Jadi jamaah sekalian, haji mabrur pertama berpangkal dari taubatan nasuh. Begitu Anda telah rencanakan sebuah perjalanan mulia, yaitu haji, maka banyak-banyaklah bertaubat. Haji mabrur dalam prosesnya adalah haji di atas akhlak. Standar akhlak yang ketiga jamaah sekalian, yang pertama kedermawanan, yang kedua kendalikan emosi. Standar akhlak yang ketiga adalah wal afina anin nas. Jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Anda sedang bertawaf khusyuk, Anda berdoa, datang kawan-kawan dari Afrika, enak saja Anda didorong. Enak saja didorong, sambil nginjak lagi kadang-kadang. Apa yang membuat Anda marah? Pertama kaget, yang kedua kecewa. Anda lagi nangis-nangis berdoa, tiba-tiba didorong orang. Jamaah sekalian, saya pernah bawa sejumlah orang-orang lah bertawaf. Saya bilang, bapak-bapak, besok kita akan tawaf. Kalau di Indonesia bapak punya protokoler, di sini nggak ada protokoler. Besok bapak akan didorong, besok bapak akan diinjak, besok keringat orang bakal nempel dengan kulit bapak dan ibu, nggak nyaman. Tapi itulah tujuan Anda bertawaf. Maksudnya apa Pak Ustaz? Takabur itu akan hilang kalau sesering mungkin Anda bertawaf. Karena di Indonesia Anda dihargai, Anda dihormati. Dan penghargaan, penghormatan, protokoler, itulah yang membuat hati Anda bengkak dengan takabur itu. Nah, begitu besok Anda bertawaf, terdorong, terinjak, dan selanjutnya gak ada lagi yang menghargai, gak ada lagi protokoler. Tapi Anda membutuhkan situasi seperti itu untuk mematahkan kepingan-kepingan takabur dalam hati. Baik, tadi yang saya bilang fasilitas basic prioritas ini dengan Ibu Bapak Ibu penempatan dari di Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu itu otomatis awal mendapatkan priority starter pack. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dilayani langsung juga oleh priority banking manager kami. Baik, untuk layanan prioritasnya tadi saya sudah sampaikan itu ada di Bank Syariah Pondok Indah yang terletak di Metro Duta ya Bapak Ibu, depan rumah sakit. Lalu dapat kartu visa debit prioritas. Lalu tadi saya bilang seperti untuk konsultasi zakat dan waris nanti Bapak Ibu bisa dapat kemudahan itu. Untuk konsultasi pendidikan nanti Bapak Ibu juga bisa dapat konsultasi misalnya untuk anak berencana untuk pendidikan ke luar negeri, nanti Bapak Ibu bisa kami bantu untuk dilayani terkait pemilihan fakultas dan yang lain-lain. Dari Indonesia sendiri, layanan-layanan kita yang lain kita juga ada. Misalnya Bapak Ibu mau pembelian kendaraan, kita ada basic auto yang untuk kendaraannya bisa mobil baru, tenornya bisa sampai dengan 7 tahun. Untuk motor baru itu 5 tahun, untuk motor bekas di 5 tahun juga. Nah ini Bapak Ibu kita juga ada cicil emas. Cicil emas itu lewat basic mobile juga bisa. Jadi cicil emas ini akadnya sudah jual beli. Perhiasan yang kami jual itu antam. Maksimal untuk pembiayaannya itu di 150 juta. Jadi logamnya logam mulia ya Bapak Ibu. Kalau untuk nasabah prioritas sendiri kita ada penawaran menarik, marginnya itu 0% yang menarik ya. Jadi tanpa DP. Nah, sarakan kita tuh ada 3 untuk plastik, gold, dan platinum.
Untuk limitnya yang basic itu di 4 juta sampai 5 juta, annual membership fee-nya di Rp120.000, monthly fee-nya Rp80.000 sampai dengan Rp120.000. Untuk gold card-nya limitnya di 8 juta sampai 30 juta, annual membership-nya di Rp240.000, monthly fee-nya di Rp160.000. Lalu untuk satu lagi yang paling tinggi ini kita ada platinum card. Platinum card itu limitnya di 40 juta sampai dengan 900 juta ya Bapak Ibu. Untuk annual membership-nya di Rp600.000, monthly fee-nya Rp800.000 sampai dengan Rp18 juta. Nah, Sahabat Tur ini mengadakan haji furoda. Haji furoda yang tanpa antri. Kebetulan sahabat ini pemiliknya juga bekerja sama dengan Egypt Air karena dia salah satu pemegang saham di Egypt Air untuk Indonesia, sehingga untuk perjalanan ini selalu sahabat sekarang menggunakan Egypt Air. Egypt Air menyediakan khusus untuk Haji Furoda ini satu pesawat khusus untuk sahabat travel. Jadi sahabat travel itu punya kuota 200 jamaah furoda yang harganya baik. Harganya 27.000 US dollar. Terakhir pendaftaran itu tanggal 20 Maret. Jika ibu-ibu ada yang berkenan untuk ikut Haji Furoda, kami persilakan. Dan untuk DP-nya itu cukup 7.000 US saja dulu. Sahabat Tur saat ini mempunyai beberapa produk yang akan dilaksanakan setelah Lebaran. Di dalam Ramadan ada umroh Ramadan 2 kali, itikaf dan awal Ramadan. Tapi setelah Ramadan itu ada umroh, yang umrohnya itu Mesir, kemudian umroh, dan mereka melakukannya itu di 21 April ya kalau salah. Dan juga ada melakukan itu untuk ke Aqsa. Aqsa tanpa umroh juga ada, jadi Mesir, Aqsa. Yang mereka lakukan juga termasuk Jordan. Yang mungkin beberapa paket itu nanti bila mana ada yang berkenan untuk mengikuti, kami persilakan untuk menghubungi kami. Kalau yang berada di ruangan ini juga boleh menghubungi saya. Alhamdulillah kami akan mencatatnya, dan terus terang untuk di Sahabat Tur ini harga sangat bersaing karena kebetulan pemiliknya mempunyai saham di Egypt Air, jadi untuk Egypt Air itu harga jauh lebih murah. Beberapa kali kami pada saat promo itu harga di bawah 20 juta, sehingga travel lain juga tanya, tapi itu bukan dari peraturan pemerintah, tapi kita diskonnya dari airline pada saat mereka boleh terbang ke sini. Dan satu lagi yang perlu disampaikan bahwa di Furoda ini bila ibu-ibu menginginkan bisnis kelas untuk Haji Furoda itu kan dapatnya ekonomi, tetapi kalau ingin ke bisnis kelas itu hanya menambah 20 juta saja. Bisnis kelas sebetulnya videonya ada ya, tapi ini nggak bisa dimasukin ke media ini. Bisnis kelasnya cukup bagus, dan kita juga punya umroh eksklusif yang semuanya eksklusif, yaitu bisnis kelas di pesawat, dan nanti di kereta cepatnya juga dapat bisnis kelas. Demikian mungkin itu saja secara singkat dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Erni dan Bu Febi. Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, Bapak Ibu, kita akan melewati sebuah akademi Ramadan. Jadilah kepompong Ramadan.
agar kelak kita setelah Ramadan kita menjadi indah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Boleh jadi sekarang ini manusia kita ini banyak salahnya, banyak dosanya, belum lagi rakus, belum lagi egois, gak suka memaafkan, bahkan banyak kata-kata yang tidak baik. Jadilah kepompong Ramadan. Insya Allah, jika kita di bulan Ramadan benar-benar seperti kepompong Ramadan, bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi kita jaga indera kita, pandangan mata kita, ucapan lisan kita, pendengaran kita, isi pikiran, isi hati, dan amal perbuatan kita. Insya Allah melalui Akademi Ramadan tadi, setelah lewat Ramadan, Allah akan menilai kita seorang yang sangat indah. Indah akhlaknya, indah akidahnya, indah iman dan takwanya. Bukan cuma indah baju barunya. Setelah taubat dengan taubatan nasuha, laksanakan puasa sekarang, jaga sebaik-baiknya, jangan sampai dibatalkan lagi. Karena apa? Karena qadha itu untuk tahun yang ketinggalan sebelum datang tahun Ramadan berikutnya. Ini Allah firmankan di surat Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang tidak mampu puasa karena sakit atau karena dalam perjalanan, maka dibayarkan di hari-hari yang lain sebelum datang Ramadan berikutnya. Demikian Ibu. Terima kasih. Orang tawa disebut 5 oleh Allah di situ. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ciri orang takwa itu sabar, terus jujur, benar, terus tetap taat dalam ketaatan, terus dijaga taatnya, terus dia bersedekah, berinfak, tidak bakhil. Yang kelima, banyak mohon ampun di waktu akhir malam. Mari kita banyak mohon ampun. Maka orang-orang yang di dunia sudah banyak mohon ampun, nanti ketemu Allah sudah bertobat, bersih dosanya, dibuka surga, didekatkan langsung ke surga. Surat Qaf, surat 50, ayat 31 sampai 33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga nanti pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang bertakwa didekatkan kepada surga dan jaraknya tidak jauh. Langsung yang pertama dipandang adalah surga dengan segala nikmatnya. Ghaira ba'id, tidak jauh. Untuk siapa? Di ayat berikutnya 31 dan 32-nya. Untuk siapa? Hadza yu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah surga dengan segala nikmatnya untuk setiap orang-orang yang bertobat dan memelihara diri, memelihara aturan-aturan Allah. Jadi kalau sudah tobat itu tobat terus, jaga. Jangan tobat tapi apa itu tobat tapi kumat? Jaga. Kalau kita sudah bertobat, jaga sebaik-baiknya. Maka Allah akan dekatkan ke dalam surga siapa yang mampu bertobat dan selalu menjaga diri, menjaga aturan-aturan Allah. Ayat ke-33-nya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun Allah itu tidak terlihat, gaib, siksanya, nerakanya, Allahnya enggak kelihatan, tapi kita takut kepada Allah, menjaga diri sepanjang hidupnya. Maka waja'a biqalbin munib, nanti mereka datang menemui Allah dengan hati yang sudah bertobat. Tobatnya kapan Bapak Ibu? Ini sekarang. Kapan waktu tobat yang paling afdol di antara seluruh waktu-waktu tobat? Di waktu akhir malam. Surat
51 surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 sampai 18. Inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu Allah tempatkan di dalam surga, di taman-taman surga dan mata air surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Nanti di dalam surga, di taman surga, mata air surga, para penghuni surga itu mendapatkan, memperoleh segala nikmat apapun yang Allah berikan kepada mereka. Jadi nikmat surga itu gak pernah berhenti, gak pernah berkurang. Diberi terus menerus. Diberikan terus menerus. Atahum rabbuhum. Kenapa ada orang kok begitu nikmat di surganya, di akhiratnya masuk surga? Coba, apa alasannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka, yaitu orang yang penghuni surga itu, sebelum masuk surga ketika di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Apa kebaikannya? Apa kebaikannya tuh di ujung ayatnya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu ketika masih di dunia, mereka itu orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu akhir malam. Paham, Bapak? Akhir malam, waktu menjelang waktu subuh. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai akhir malam. Itu secara akidah, ilmu fikih, akhir malam itu disebut waktu sahur. Allah berfirman di surat Al-Isra, surat 17, ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu, kamu berbuat sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmu pengetahuannya. Kenapa kita tidak boleh berbuat, beramal, beribadah kecuali harus dengan ilmu? Innas sam'a, karena sungguh nanti pendengaran kamu, wal fuada, sam'a, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, hati nurani kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya yang telah Allah berikan kepada kamu, yang ada pada kamu, akan dimintai pertanggungjawaban. Seseorang bekerja, itu saja akan dimintai tanggung jawab tentang pekerjaannya oleh atasan. Kalau sesuai dengan aturan, dengan dasar hukum yang benar, pasti diterima hasil pekerjaannya. Kalau tidak sesuai aturan, berarti dia mengerjakan tanpa ilmu, maka tidak akan diterima. Demikian pula kita di hadapan Allah, saudara-saudara. Betapa pentingnya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis terkait ibadah yang akan kita lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, lam yada, tidak mau meninggalkan, qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan bodoh, wal amala bihi, dan beramal dengan amalan itu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka orang itu tidak ada kepentingan bagi Allah, tidak ada kebutuhan Allah, meskipun orang itu ayyada'a, meninggalkan, ta'amahu wa syarabahu, makan dan minumnya. Apa artinya Bapak Ibu? Orang berpuasa tanpa ilmu, yang penting saya gak makan, gak minum subuh sampai maghrib, tapi mulutnya berkata-kata kotor, mulutnya berdusta, mulutnya mencela orang,
menghibah orang, mulutnya kadang-kadang kata-katanya keji, berbuat dengan perbuatan yang tidak baik, puasa tapi nggak sholat, puasa tapi nggak mau baca Quran, puasa tapi nggak taraweh, puasa tapi perbuatannya buruk, maka kalau begitu sah puasanya secara hukum, dia nggak batal, tetapi tidak bernilai di hadapan Allah sedikit pun. Apa sebabnya kira-kira Bapak Ibu? Tidak berilmu. Jadi betapa penting bekal ilmu itu. Kenapa? Karena kita harus tahu puasa yang seperti apa yang akan menjadikan kita diampuni oleh Allah, menjadikan kita bermanfaat di sisi Allah. Sebelum Ramadan tiba, Rasul sudah menyampaikan hadis. Apa hadis yang disampaikan oleh Nabi? Di antaranya di Sahih Muslim nomor hadis 1039, nomor hadis 1040. Ada dua lafaz yang berbeda di sana. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, Rasul menyampaikan hadis ini, Bapak Ibu, sebelum Ramadan tiba, beliau sudah menyampaikan. Di bulan-bulan ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Rasul sudah menyampaikan, jika datang Ramadan, Ramadannya belum datang, tapi sudah dikabarkan. Nanti jika datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Satu lafaznya dengan kata-kata Ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Datang Ramadan, dibuka pintu surga. Kita masuk akademi Ramadan. Kita akan berlomba-lomba di bulan Ramadan yang terbaik. Kemudian bekal ketiga adalah memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita nggak dikasih kekuatan, nggak bisa kita beramal. Apa ucapan yang kita bisa lakukan, yang kita bisa perbuat supaya Allah selalu memberi kekuatan? La haula wa la quwwata illa billah. Coba buka di kitab Bulughul Maram di hadis nomor 1593. 1593 dari Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah ibnu Qais, hai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Maukah aku beritahukan kepadamu, aku tunjukkan kepadamu satu simpanan dari perbendaharaan simpanan-simpanan surga? Ternyata apa di situ? Ketika Abdullah bin Qais mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, apa itu simpanan surga atau itu perbendaharaan surga?" Ternyata jawaban Rasul seringan sekali. Ucapkanlah kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan atas pertolongan dari Allah. Maaf Bapak Ibu, demi Allah, kita gak bakal kuat berbuat sesuatu kecuali diberi Allah. Jangankan ibadah sepanjang seperti kamar lain, kita ngedipin mata aja gak mampu kalau Allah gak kasih kekuatan kita mengedip mata. Kita angkat tangan gak mampu kalau Allah gak kasih kekuatan kita mengangkat tangan. Nah, mumpung kita masih kuat dan sehat, terus kita minta kekuatan, kita berdoa memohon kepada Allah. Insya Allah semoga melalui doa kita, istighfar kita, dan ilmu kita, seluruh amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan bernilai di hadapan Allah. Kita kemudian nanti akan menjadi kompong Ramadan sepanjang Ramadan, dan kita akan menjadi kupu-kupu di hadapan Allah. Kupu-kupu yang indah akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, tutur katanya, dan akibat itu semua semoga kelak Allah hantarkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.